Yang membawa kita ke lubang penderitaan atau kesulitan bukan sebab rezeki yang kurang, bukan masalah yang menimpa, dan bukan juga karena kesialan. Semuanya datang dari gaya hidup yang melebihi batas kemampuan kita. Dari penglihatan menghasilkan pikiran. Pikiran tentu menghasilkan tindakan. Tindakan membuat kebiasaan, dan kebiasaan menghasilkan karakter dan prinsip. Kita sibuk pada hal-hal yang besar, dan hal sepele kita abaikan. Bisa saja hal sepele tersebut yang menghancurkan keadaan kita, yang membuat kita tidak menyenangkan, yang membuat hidup kita tertekan. Motivasi ini juga bukan hanya untuk Anda, tetapi untuk saya juga. Mari kita sama-sama ulas dan belajar. Penghancur hidup itu satu, perjudian. Mendiang ayah saya pernah berkata, Anda boleh melakukan hal yang lainnya, tetapi janganlah pernah masuk dalam dunia perjudian. Sebab jika seseorang sudah masuk dalam perjudian dan tidak dapat berubah, maka tiada kehidupan baginya sedikit pun. Ini nyatanya saya angkat dari pengalaman saya dan orang-orang yang di sekeliling saya, yang hobinya bermain judi, hidupnya berantakan, ngutang di sana sini, jual ini dan jual itu, semuanya hancur, dan bahkan barang apapun dia rela jual atau gadai demi perjudiannya. Hidupnya sengsara dan berantakan. Judi sudah pasti menghancurkan kehidupan, menghancurkan iman, dan orang malas dibuai harapan. Jauhi permainan judi, sahabat. Ubah mindset yang mengharapkan cepat kaya melalui judi. Itu bohong. Penghancur hidup yang kedua adalah hawa nafsu yang tidak terkendali. Nafsu ini bukan hanya tentang libido terhadap lawan jenisnya. Manusia yang tidak mampu mengendalikan dirinya, manusia yang imannya lemah, maka mudah dikuasai oleh nafsu. Akal budinya tidak ada, akhlaknya buruk, dia gelap mata, maka pasti ada dalam dirinya nafsu keserakahan, nafsu jabatan, nafsu memperkaya diri dengan cara yang tidak halal, memanipulasi hal-hal yang benar, dan nafsu juga terhadap wanita. Everybody yang budiman dimanapun Anda berada, dunia ini tipu daya. Seseorang yang dikuasai oleh nafsu maka akan tertipu akan dunia ini dan mempertuhankan dunia dan segala isinya. Berapa banyak orang kaya jatuh miskin sebab mengejar jabatan, bahkan karena jabatannya memperburuk hidupnya, masuk penjara dan dihina orang lain. Bisa saja karena caranya mendapatkan jabatannya dengan tipu daya. Berapa banyak juga orang yang jatuh karena hawa nafsu ini. Banyak pejabat, tokoh agama, dan public figure yang sudah amat terkenal dan bahkan akibat nafsu birahi ini memakan banyak korban. Ada wanita dan ada juga laki-laki. Sangat seram bila kita lihat berita setiap harinya. Penghancur hidup ketiga adalah gaya hidup yang membawa kita ke lubang penderitaan atau kesulitan bukan sebab rezeki yang kurang, bukan masalah yang menimpa, dan bukan juga karena kesialan. Semuanya datang dari gaya hidup yang melebihi batas kemampuan kita. Beli pakaian bagus, beli handphone mahal, atau beli rokok gampang sekali. Tetapi untuk keperluan kita setiap hari atau makanan kita pelit atau susah mengeluarkan uang. Gaya hidup itu sah-sah saja, tetapi jangan sampai kebutuhan dasar kita terganggu. Jangan sampai mempersulit finansial kita, dan apalagi ngutang hanya demi gaya. Apa ya? Sebenarnya pikiran kita saja yang terlalu ingin tampak mewah, supaya dipuji, supaya dianggap, supaya mata tertuju. Padahal itu hanya pikiran saja bagi orang lain. Itu mungkin biasa-biasa saja. Kita saja yang baperan, kita saja yang gagah-gagahan. Ini penting bila gaji atau pendapatan kita pas-pasan. Lebih baik tunda dulu traveling, tunda dulu beli barang-barang mewah,
tunda dulu makan di restoran. Lebih baik menabung untuk masa depan. Lebih baik buat aset dan sebagainya. Ingat, lebih baik miskin di waktu muda daripada sudah tua tidak bisa bekerja dan aset juga tidak ada. Yang keempat, penghancur hidup adalah sikap malas. Orang miskin bisa kaya sebab rajin, orang kaya bisa miskin sebab malas. Tiada saya lihat orang malas bisa kaya. Tahukah Anda, orang kaya itu waktu kerjanya melebihi daripada orang biasa. Walau mereka bekerja bukan angkat-angkat beban, ya tetapi mindset mereka itu selalu aktif terhadap usaha mereka. Sedangkan orang biasa habis bekerja, santai, duduk, ngobrol, santai, menghabiskan uang. Mereka berusaha bagaimana supaya pemasukan uang jalan. Itulah orang kaya. Nyata ini, pengamen-pengamen itu, maaf ya, sehat, badannya mereka kuat, tetapi mereka malas bekerja. Mereka ingin mendapatkan uang dengan santai dan sebagainya. Bersyukurlah dalam pekerjaan Anda, tapi tetap cari income tambahan atau usaha untuk masa depan. Sebab tidak selamanya kita bisa kuat dan tidak selamanya kita bekerja di tempat orang. Demikian saja, semoga bermanfaat. Bantu like, komen, subscribe, dan bagikan ya. Salam akal sehat.